Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Poin Podcast Internal. Nah, di episode kali ini kita kedatangan dua narasumber hebat dari departemen baru nih, dan juga pencetus dari departemen baru ini. Nah, di Hima PSTI sendiri punya departemen yang paling baru yang biasa kita kenal dengan Departemen Kewirausahaan atau disingkat Departemen KWU. Nah, banyak pasti ya yang melatar belakangi akan terbentuknya departemen ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita mau perkenalan dulu nih sama Akang Teteh di hadapan saya ini. Oke, mungkin boleh nih langsung perkenalan ke Akang dulu deh, gimana Kang? Ya, mungkin perkenalan ya sedikit. Nama saya Muhammad Firmansyah. Mungkin bisa dibilang demisioner himpunan ya tahun lalu. Saya semester 7 PSTI A. Oke, boleh lanjut ke Teh, gimana Teh? Nama aku Hana Nafas, semester 5 B. Udah. Oke, lanjut mungkin ya ke pembahasannya. Nah, tadi kan sempat disinggung nih Departemen Kewirausahaan ini pasti ada latar belakang untuk terbentuknya ini. Mungkin boleh nih dari Kang Firman sendiri, apa sih Kang yang melatar belakangi Akang tuh memiliki saran untuk terbentuknya departemen ini? Ya, karena sebelumnya di himpunan sebelumnya itu saya ada di departemen eksternal ya. Kebetulan waktu itu memang kita mengadakan studi banding. Di situ saya menerapkan teori ATM, dari amati, tiru, modifikasi. Nah, kalau di sana itu ada semacam kewirausahaan, tetapi itu sifatnya memang seperti memang uang utamanya itu dari situ gitu. Jadi memang cukup banyak penghasilannya dari sana dan bisa mengcover beberapa kegiatan ataupun beberapa kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan pokok di himpunan gitu di sana. Nah, sebelumnya pun juga kita sudah berpikir ke sana karena dari tahun ke tahun permasalahannya selalu seperti itu. Permasalahan anggaran, permasalahan uangnya dari mana, permasalahan cairnya lama dari lembaga dan lain sebagainya. Dan itu karena menjadi permasalahan yang terus-menerus, maka kita sebagai mahasiswa sudah seharusnya lebih inovatif, lebih berpikir maju lagi gitu ke depannya akan hal apa yang akan kita ciptakan gitu. Dan saya berpikiran bisa ada peluang untuk himpunan mendapatkan uang lebih gitu selain daripada yang memang itu dari IUK. Sifatnya kita bisa mengusahakan gitu. Nah, kita perlu menghimpun usaha itu gitu. Sebenarnya tanpa adanya kewirausahaan pun kita bisa berusaha, tapi tidak termanajemen dengan rapi. Makanya sesuatu hal itu memang harus termanajemen rapi, harus tertata, harus tersusun rapi, semua punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri, semua punya tugas masing-masing. Maka dari itu saya mencetuskan gimana kalau di himpunan selanjutnya kita adain departemen baru, yaitu departemen kewirausahaan ini gitu. Nah, departemen kewirausahaan ini bergerak di bidang usaha yang memang itu dari kita gitu, itu dari mahasiswa dan untuk mahasiswa. Sebenarnya untuk yang berusahanya itu, yang berwirausaha itu siapa gitu? Yang berwirausaha itu mahasiswa itu sendiri gitu. Akan tetapi si departemen kewirausahaan ini hanya memanajemen saja gitu. Kalaupun kewirausahaan punya produk sendiri ya nggak jadi masalah gitu. Tapi setiap departemen lainnya semua punya tugas, semua punya peran untuk menjual produknya. Misal di internal juga bisa gitu, di eksternal juga bisa gitu. Semua bisa punya produknya sendiri-sendiri, hanya saja di manajemen dengan rapi, dengan tersusun rapi oleh kewirausahaan. Dan juga kewirausahaan bisa punya produk sendiri. Mungkin awalnya seperti itu sih. Oke, wah keren banget ya alasan terbentuknya dari departemen kewirausahaan ini. Nah, tadi sempat dengar juga katanya kalau misalnya dari departemen lain itu berarti boleh gitu ya memiliki produk sendiri yang memang dimanajemen oleh departemen kewirausahaan ini gitu. Makanya ada juga gitu sekarang ini kolaborasi antara departemen kewirausahaan sendiri
sendiri dengan departemen-departemen lain. Mungkin itu salah satu esensi juga kali ya dari alasan Akang membentuk departemen ini. Nah, tapi kenapa sih Kang harus departemen kewirausahaan gitu? Kan ada nih mungkin departemen-departemen seperti keagamaan kayak gitu. Alasan selain tadi kata Akang karena kita gitu Hima itu memiliki anggaran yang memang permasalahan di anggaran gitu ya. Mungkin ada nggak sih Kang Akang tuh pernah kepikiran gitu untuk membentuk atau menyarankan gitu departemen seperti departemen lain gitu ya, keagamaan dan lain-lain. Ya, pada akhirnya iya. Cuman untuk saat ini kemarin ya setelah kami atau angkatan Akang itu demisioner itu menurut Akang yang paling punya potensi besar itu ada di kewirausahaan karena melihat dari sumber daya manusianya gitu, karena melihat juga di prodi kita di prodi PSTI itu sudah ada mahasiswa yang berwirausaha. Yang saya lihat itu sudah ada yang berwirausaha. Nah, sebenarnya bukan cuman dari himpunan yang menjual produk, akan tetapi mahasiswa biasa tuh bisa menjual produk dan juga bisa difasilitasi oleh kewirausahaan ini gitu. Nah, disitulah saya melihat peluang terbesarnya itu daripada departemen lain. Saya melihat ya peluang terbesarnya ada di kewirausahaan gitu. Karena tahun sebelumnya pun juga sudah ada ya beberapa produk yang dijual seperti jaket PSTI kalau tahu ya. Jaket PSTI itu awalnya dihimpun oleh Badan Legislatif oleh BURT waktu itu, dan itu sifatnya jualan semua, mau yang di luar himpunan juga boleh gitu. Yang penting mahasiswa PSTI, mahasiswa aktif di PSTI, mereka boleh membeli itu karena di sana tidak ada logo himpunan. Nah, dari situ saya melihat ini potensi yang besar gitu. Karena kalau ini dikembangkan, tidak mungkin ini berada di bawah legislatif atau berada di bawah BURT, karena BURT hanya mengurusi jaket himpunan, tidak mengurusi produk-produk yang memang itu keluar dari PSTI. Jadi ini sangat mungkin sekali dan ternyata berjalan dengan lancar gitu. Banyak juga yang memesan, banyak juga yang beli. Ya, saya rasa dibandingkan departemen lainnya, ini udah paling good tuh gitu. Melihat latar belakang yang tadi sepertinya cocok juga gitu. Karena kan kalau kita dari demisioner kemarin mewariskan terlalu banyak departemen juga kan nggak bagus gitu. Setidaknya kalau di tahun kemarin kita mewariskan kewirausahaan, ya nanti di tahun berikutnya akan mewariskan departemen apa lagi sampai mungkin pada akhirnya himpunan bisa mencakup secara keseluruhan. Kalau bahasa kerennya secara komprehensif lah kayak gitu. Oke, berarti karena memang kewirausahaan ini punya potensi yang besar dan juga peluang yang besar gitu ya, terutama banyak mahasiswa di luar dari himpunan juga memiliki wirausaha sendiri gitu, yang kemudian nanti bisa diwadahi oleh departemen kewirausahaan ini. Nah, sebenarnya apa sih Kang harapan dan bayangan awal dari Akang selaku pemberi saran departemen ini terkait program yang akan dibangun oleh departemen KW? Ya. Mungkin di sebelumnya juga ke beberapa orang saya sudah menitipkan ke depannya itu harus berjalan seperti apa, karena gini ya, bisa terbilang baru di tahun ini ada departemen kewirausahaan, jadi harapannya sih kalau tujuan jauhnya ya ke depannya semua kegiatan himpunan itu bisa tercover oleh kewirausahaan ini, karena banyak banget yang bisa kalau bahasa orang ininya mah dagangnya mah bisa jadi cuan lah, banyak yang bisa jadi cuan di kewirausahaan ini. Cuman untuk saat ini karena masih baru banget dan dari Akang juga nggak banyak ya idenya ya, hanya ada beberapa aja yang bisa dijalankan. Setidaknya jalan aja dulu gitu, seenggaknya ada aja dulu. Mungkin di tahun depan kita harus mewariskan hal itu gitu, kita harus mewariskan pemikiran yang seperti itu. Kita harus memberitahu kepada mereka bahwasanya visi misi kewirausahaan ini panjang ke depannya. Karena banyak sekali yang bisa menjadi kebermanfaatan ke depannya gitu. Selain itu memang orang yang bersangkutan yang mempunyai usaha gitu, dan juga di situ himpunan, apalagi alokasinya di himpunan itu menjadi kegiatan juga gitu. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh mahasiswa PSTI. Maka kan ini akan jadi kebermanfaatan yang terus menerus, akan menjadi kebermanfaatan yang besar gitu buat himpunan. Dan harapannya mungkin ya
setelah di sini berjalan ke depannya SDM-nya mungkin yang lebih banyak harus ada di kewirausahaan, karena kewirausahaan ini cakupannya sangat luas sekali gitu. Bisa di berbagai event itu bisa masuk kewirausahaan, berkolaborasi dengan beberapa kegiatan itu masuk juga gitu. Ya, untuk menyamakan jumlah pendapatan himpunan yang didapat dari IU kayaknya bisa sebanding dan bahkan bisa lebih gede kalau dari kewirausahaan. Kalau saya sih yakin seperti itu kalau dari kewirausahaan. Benar, memang peluang untuk masuk gitu ke dalam program kerja kan pasti kewirausahaan juga bisa gitu kan ya. Maka dari situ kan dapat istilahnya dapat uang yang lebih banyak gitu ya dari situ gitu, yang bisa tadi betul kata Akang mengcover mungkin kebutuhan dari himpunan mahasiswa ini. Nah, lanjut nih mau tanya ke Teh Hana. Sebagai ketua departemen pertama gitu Teh, ada nggak sih Teh kesulitan gitu untuk saat menjalankan amanah jadi ketua departemen di kewirausahaan ini? Untuk kesulitan di awal tuh pastinya referensi ya. Jadi karena departemen awal kita tuh nggak bisa nanya ke cutting sebelumnya karena kan belum ada departemen KWU. Terus waktu di pembekalan alhamdulillahnya dibekali sama Kang Firman ya waktu itu tentang KWU ini tujuan dibikinnya tuh kedepannya mau kayak gimana gitu. Terus kesulitan lainnya tuh paling di pas ngerjain proker sih. Jadi kita masih ngeraba-raba nih proker yang memang urgensi buat diadain di KWU gitu. Untuk kesulitan dari memanajemen SDM-nya gimana Teh? Ada nggak? SDM-nya karena waktu itu masih tahap pengenalan sama tim ya. Jadi itu masih kaku gitu. Dalam obrolannya pun kayak misalkan minta pendapat ya udah iya aja gitu. Jadi kita tuh bingung gitu. Terus dari staff-staffnya tuh masih pada banyak yang diem gitu. Jadi nggak kasih saran gimana. Tapi alhamdulillahnya kalau kesini gitu ya. Karena mungkin udah ada chemistry, jadi alhamdulillah udah kompak lah. Oke, berarti membutuhkan waktu juga ya untuk memunculkan ide gitu. Mungkin bukannya mereka diem aja, mungkin karena ide-ide dari kewirausahaan ini kan juga berkepanjangan ya, jadi membutuhkan banyak waktu untuk dapat memikirkan itu. Tapi alhamdulillah kan ya sekarang udah oke, alhamdulillah. Nah, kalau misalnya hal-hal apa aja nih yang Teteh perluin gitu dari membentuk departemen kewirausahaan ini? Mungkin bisa juga dari Kang Firman sebagai penyaran gitu dari departemen ini. Dari Akang gitu ke Teh Hana, hal-hal apa aja sih Kang yang pengen Akang berikan gitu? Ya, sebenarnya sih yang diperluin karena kewirausahaan ini melibatkan secara satu kesatuan himpunan gitu. Jadi yang diperlukan saat ini oleh kewirausahaan adalah bonding. Itu yang diperlukan adalah bonding agar kewirausahaan bisa mempengaruhi keseluruhan himpunan untuk punya tujuan yang sama. Punya tujuan yang sama bahwasanya ya ini bukan untuk kewirausahaan doang, tapi ini buat himpunan gitu. Maka pemahaman itu yang harus diterapkan kepada semua orang gitu, kepada semua departemen, nggak cukup hanya kepada ketua departemennya, tapi semua sampai ke stafnya gitu. Semua punya pemahaman yang sama gitu. Kalau ya kita angkat ini bareng-bareng gitu, kita usahakan bareng-bareng, kita dapat hasilnya bareng-bareng. Nah, itu yang menjadi PR-nya dari kewirausahaan. Bondingnya itu harus dekat gitu sama semuanya gitu, dan semuanya juga harus tahu gitu, ada keterbukaan di sana gitu, ada pemikiran-pemikiran yang ditularkan lah gitu dari kewirausahaan ini gitu, mau kemana sih arahnya gitu. Misalnya taruhlah kewirausahaan punya ide merchandise, punya ide gelas dan sebagainya gitu. Nah, itu perlu disampaikan lagi yang lain, ini sasarannya mau kemana, ini tujuannya mau kemana. Karena di luar dari segmenternya jualan, di sela-sela itu kan bisa ya gitu, kayak sekarang itu kan rame ya kayak TikTok kayak gitu-gitu. Nah, itu kan nggak cukup ya kalau sama anak-anak kewirausahaan doang gitu. Nah, kalau misalkan sama semua anak himpunan kan sepertinya rame gitu, dan bahkan bikin konten-konten yang bikin oke gitu ya, jadi bisa cepet lah gitu FYP-nya kayak gitu. Selanjutnya
Bener banget sih, Buat dari kalau sendiri kan memang timnya cuma berfokus sama pengawas berlima gitu. Itu tuh masih kekurangan SDM-nya. Terus juga ketika KWU jualan stand, kan KWU punya IG nih. IG-nya itu nggak jalan karena waktu KWU jualan stand tuh benar-benar fokus ya udah ngelayanin pembeli gitu dan nggak ada yang dokumentasi. Terus benar banget yang kata Kang Firman tadi tuh butuh orang lain selain departemen KWU buat ngebantu selain KWU sendiri gitu yang jualan ataupun yang gerak gitu di bidang KWU. Berarti butuh kolaborasi juga gitu sama departemen lain yang bisa kita saling membantu gitu ya. karena terlihat juga sih di PST itu banyak mungkin anggota PST yang lainnya ada juga di kewirausahaan dan juga yang lain punya potensi buat mewarnai konten itu gitu. Saya melihat itu gitu banyak orang-orang yang punya potensi sebenarnya gitu. Terkait dia mau apa enggak kan sebenarnya bisa diomongin gitu. Seenggaknya dari kewirausahaan itu menggait dulu gitu. Ayo dong si ini si itu, karena yang terlihat di Manpro juga ya beberapa kali di TikToknya saya lihat ada orang-orang yang punya potensi besar gitu. Nah, tidak ada salahnya mencoba bonding ke sana untuk mencoba apakah dia mau apa enggak nih kita promosiin gitu segala macam, atau ya selebgram dadakan lah, selebgram dadakan. Ya sekarang lagi zaman-zamannya jadi selebgram TikTok, selebgram gitu ya. Betul bisa memanfaatkan gitu ya dari mahasiswa-mahasiswa yang lain juga, betul sekali. Nah tapi untuk Teh Hana sendiri nih, hal yang diperluin dalam menata departemen KWU-nya itu apa aja sih Teh? Perluin buat menata yang pertama sih intinya diri sendiri ya, diri sendiri dulu. Udah siap apa belum buat nge-manage KWU gitu. Terus yang kedua tuh membuat chemistry sama tim. Jadi biar bikin chemistry dulu, terus biar mereka juga nyaman gitu bukan kerja sih, kayak menjalankannya gitu. Paling itu sih udah. Oke. Ya. Mungkin sampai saat ini alhamdulillah juga ya kewirausahaan tertata dengan baik gitu ya. Mungkin di awal-awal masih banyak kendala gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Teh, kegiatan departemen KWU itu saat ini apa aja sih Teh? Jadi di awal tuh KWU tuh sebenarnya yang tadi aku bilang tuh punya beberapa proker, cuman dipangkas lagi dan akhirnya jadi 3 proker. Yang pertama tuh nama awalnya Festival Kewirausahaan yang sekarang tuh namanya Kehati, kegiatan kewirausahaan PSTI, terus ada juga webinar kewirausahaan yang sekarang tuh namanya diubah jadi Talkshow Kewirausahaan, dan yang ketiga tuh Merchandise PSTI. Nah kalau Kehati ini bergerak di jualan-jualan gitu. Terus juga yang tadi Kang Firman bilang gitu, mewadahi mahasiswi PSTI yang mereka tuh punya usaha gitu, itu diwadahi oleh Kehati itu. Terus tentang yang kedua Talkshow Kewirausahaan itu sebelum kita menjalani usaha pastinya kita harus punya ilmu dulu gitu. Jadi di Talkshow Kewirausahaan itu kita membekali ilmu-ilmu tentang kewirausahaan, dan waktu itu narasumbernya dari mahasiswa PSTI sendiri gitu yang punya usaha. Terus yang merchandise nih salah satunya ada di meja ya. Produknya ada gantungan kunci sama dan satu lagi ada stiker. Tadi ya sempat disinggung Festival Kewirausahaan. Wih, keren ya. Berarti sebelum digantikannya dengan Kehati itu niat awalnya tuh gimana kan Festival Kewirausahaan itu? Kalau Festival Kewirausahaan gitu di namanya aja festival gitu, berarti acara yang lumayan gede. Kayak kalau di sini mah Sitbol, tahu Sitbol kan? Tahu banget. Ya, Biskul. Ya. Nah kayak gitu kurang lebih kan itu untuk Festival Kewirausahaan tuh cakupannya lebih luas gitu, se-UPI Purwakarta. Cuman karena ini departemen baru gitu, jadi masih ngeraba-raba, dan akhirnya tuh jadi Kehati, kegiatan kewirausahaan PSTI yang mewadahi mahasiswa-mahasiswi PSTI aja gitu.
mungkin perbedaannya di festival tuh awalnya niatnya tuh pengen di cakupan yang lebih besar gitu ya, satu UPI Purwakarta gitu, karena mungkin realisasinya yang mungkin sulit gitu ya, jadi diganti menjadi kewirausahaan PSTI gitu. Oke. Selanjutnya nih Teh, saat awal terbentuk Departemen KWU ini kan masih pandemi ya. Nah, kira-kira strategi apa sih yang digunain sama Departemen KWU dalam menjual produk-produknya? Kalau dari KWU waktu itu ngejual produknya lewat status sosial media di Instagram, di WhatsApp, dan nggak cuma satu orang gitu yang nge-post tuh. Jadi kita minta bantuan anggota Hima lain buat nge-post produk KWU gitu. Jadi dari sana orang-orang tuh mulai mengenal produk KWU. Kalau dari Kang Firman, saat awal-awal masih pandemi itu, kalau dari Kang Firman tuh saran untuk KWU tuh seperti apa? Ya, karena tadi ya yang sudah berjalan itu udah cukup bagus melalui sosial media. Nah, kalau lewat sosial media itu tentunya perlu adanya brand awareness. Satu, perlu adanya konten yang dibuat secara continue, artinya terus menerus, karena dia selalu ngejar traffic gitu. Dan iya itu perlu banyak yang ngeposting itu gitu. Bahkan kalau perlu ya satu hima semua ngeposting bareng-bareng, karena kenapa? Agar semua orang itu ketika semua yang ngeposting ya, misalnya dibuat di SG gitu kan. Nah, itu kan ditujukan ke IG-nya si KWU ini. Nah, nantinya itu untuk menaikkan si engagement dan reach-nya gitu. Nah, kemudian yang kita bangun adalah yang kedua tadi, continuous konten. Kontennya itu selalu ada dan selalu terbaru gitu. Nggak mesti temanya mungkin bisa sama gitu, makanan ringan, entah itu tadi ya merchandise dan lain sebagainya. Nggak apa-apa itu, tapi selalu dikemas baru lagi gitu. Mungkin satu bulan ini nuansanya biru navy, nanti bulan depan nuansanya apa, hanya di remake saja gitu. Tapi jangan sampai si postingan itu berhenti, harus terus dibuat. Mungkin skalanya atau bisa dibilang dalam sosial media itu ada yang namanya konten pilar gitu. Di situ kita harus mengutamakan si brand awareness-nya dulu, karena kita belum punya si pembeli tetapnya ya. Jadi kita harus naikin itu dulu, kepercayaan orang terhadap produk itu. Kayak orang nih bisa berpikir, oh ini tuh enak loh gitu, oh ini tuh bagus loh gitu. Nah, itu kan suatu PR tersendiri. Makanya tadi yang dibuatin kontennya, reelsnya, kalau bisa di review gitu kan. Misalnya udah ada yang beli nih, atau enggak kita modal lah gitu satu dicobain terus di review kayak gitu. Dilakukan oleh semua anggota Hima PSTI gitu, agar cepat naik gitu, ini tuh sampai nyebar gitu ke ya mungkin ruang lingkupnya se-PSTI ada angkatan 18, 19, 20, 21 bahkan 22 gitu. Nah, harapannya ke sana. Ketika orang udah percaya, orang udah yakin sama produk itu, maka ya orang bakalan beli gitu ke produk itu gitu. Dan juga produk yang coba dijual ini kayak merchandise gitu kan kalau merchandise itu kita misal ya pakai baju yang branded pasti yang dilihat tuh kan mereknya itu ya, nah mereknya itu tuh nggak ada tiba-tiba gitu, tapi itu diciptakan, itu dibangun gitu. Ketika orang yang menggunakan merchandise ini punya rasa kebanggaan lebih, maka dia bakalan beli produk ini gitu. Gimana caranya? Setidaknya dari anak-anak Hima itu pakai produknya gitu. Misalnya ada produk stikernya, ada gantungan kuncinya, anak-anak Himanya pakai duluan gitu. Anak-anak Himanya membanggain duluan gitu. Wah, ini PSTI banget gitu. Bahkan biasanya kan di laptop suka ada stiker yang dipasang stiker ya. Bisa tuh dipasangin di situ stiker-stiker gitu. Misalnya di kegiatan lain ada yang menampilkan PowerPoint, bisa tuh di PowerPoint-nya di bawahnya ada gambar merchandise-nya atau ada gambar apanya, ya tengahnya materi gitu, pinggirnya tuh jadi hiasan itu loh. Jadi kan kayak ngebangun nggak sih, kayak ngebangun si brand-nya itu gitu. Nah, karena itu pun juga terjadi di produk-produk lokal lainnya. Kalau kita mengikuti passion ya, biasanya orang-orang yang punya produk lokal dia melakukan hal tersebut karena satu, kekurangan
ya tadi kembali lagi gitu, kekurangan biaya, kita ngendorse nggak mungkin ya, makanya gimana kitanya gitu, karena mau nggak mau tujuan daripada dijualnya merchandise ini ya mahasiswa PSTI juga gitu, atau kalau mau buat yang selain merchandise PSTI dia merchandise UPI. Kita punya beberapa gedung yang bisa dibilang ikonik banget lah, contohnya gedung Isola, gedung normal school ya, gedung Isola yang kecil gitu, gedung normal school. Nah itu kan menjadi brand tersendiri dari UPI. Artinya mahasiswa di luar daripada prodi PSTI itu bisa beli produk itu gitu. Nah tentunya kita duluan yang pakai tadi, kita ngebangun dulu gitu. Nah sebenarnya itu yang cukup lama dan itu butuh waktu yang panjang, nggak sebulan 2 bulan, bahkan bisa 1 tahun gitu. Tapi harus continue terus dari Reels, TikTok segala macam. Misal ya ada apa yang di TikTok tuh kan biasanya paling simpelnya tuh nunjukin produk-produk apa aja sih ya, sesimpel gitu aja gitu, nunjukin produk-produk apa aja gitu, merchandise itu apa aja gitu. Dari situ sih membangun kebanggaan anak PSTI bangga pakai produknya, dan dia juga merasakan manfaatnya dari hasil daripada KWU ini gitu. Mungkin itu sih kalau dari untuk di online ya, sosial media itu udah paling oke. Tentunya dengan strategi ya bagus sih yang sekarang udah berjalan, sebenarnya udah berjalan dulu aja. Luar biasa banget ya pemikiran dari Kang Firman ini. Ini bisa juga diterapin gitu, karena kan sekarang lagi booming-boomingnya kan, lagi kayak tren-tren dari TikTok juga kan sering terus meningkat gitu ya. Mungkin dari situ juga bisa tuh dibuat kayak konten-konten yang memang nyelipin gitu ya, jadi produk-produk kewirausahaan ini gitu, supaya dari seluruh mahasiswa PSTI bahkan seluruh mahasiswa UPI Purwakarta ini bisa ngelihat gitu ya, produk apa aja gitu yang diciptakan atau dijual gitu dari kewirausahaan ini gitu. Tentu dari tadi Akang bilang juga, tentu diawali dengan kita dulu gitu, dengan rasa bangga dari kita dulu gitu, sehingga anak-anak yang lain, mahasiswa-mahasiswa yang lain juga punya keinginan dan punya ini menarik nih gitu untuk dibeli gitu kan ya. Oke, tapi udah ada berapa produk sih teh dari departemen KWU ini yang emang dijual gitu? Dari awal ada gitu, itu ada produk makanan. Merchandise tuh belum ada waktu itu. Ada produk makanan kayak usus crispy, terus ceker mercon, terus bakso mercon dan pangsit. Nah itu tuh 4 produk yang emang andalan banget gitu. Dan emang awalnya tuh kita tuh nggak expect kalau misalkan si pelanggan tuh suka gitu sama 4 produk ini. Awalnya tuh kita nggak kayak expect pasti bosen apa gimana gitu. Ternyata setelah kita pertama launching nih 4 produk ini, kebesokannya tuh si pesanannya benar-benar membludak banget. Sampai kewalahan. Kita pernah dari KWU sendiri gitu ya, semuanya masak produk itu tuh sampai jam 12 malam karena benar-benar banyak banget si pesanan itu. Jadi agak keteter juga mungkin ya Teh ya. Ya benar. Tapi dari situ ada nggak solusi dari kewirausahaan ini untuk manajemen gitu? Kita mungkin dipatok nih di hari dalam 1 hari kita cuma nerima berapa pesanan kayak gitu apa enggak? Pernah, jadi evaluasian dari gara-gara pesanan membludak itu kita tuh dipatok untuk 1 minggu sekali produk itu ready. Jadi di hari Sabtu dan Minggu aja, di hari yang memang anggota KWU-nya juga lagi free gitu dan gak lagi sibuk gitu. Terus kesini kita ngambil dari produk orang lain karena kita udah istilahnya tuh kayak bosen gitu kalau misalkan produknya itu terus, jadi kita ngambil dari produk orang lain. Terus akhirnya setelah makanan kita nyiptain lah merchandise ini, ada mug, ada gantungan kunci sama stiker. Oke, lanjut ke pertanyaan. Di akhir periode ini kan sudah mulai new normal. Pasti berjualannya juga udah mulai membuka stand gitu ya, kayak tadi Tante bilang ada ke hati gitu.
Nah, strategi menjual produk yang paling efektif menurut Teh Hana tuh kayak gimana? Yang pertama pastinya dari sosial media ya. Jadi ketika kita membuka stand atau misalkan ketika kita akan membuka stand tuh promosiin ke grup-grup kita, KWU lagi buka stand nih, yang mau jajan boleh banget. Dan biasanya tuh KWU buka standnya di kampus, jadi ngepromosinya tuh kita ayo datang ke kampus, di kampus ada buka stand KWU gitu, dan banyak jajanannya, terus kita cantumin jajanannya apa aja gitu, dan biar mereka tuh tahu kalau misalkan ke kampus tuh mau jajan produk KWU yang mana gitu. Terus paling itu sih, jadi terus jangan malu untuk promosi, kayak misalkan kita lagi buka stand nih, terus kita jangan malu-malu untuk promosi ke orang lain, ayo jajan gitu. Sempat dengar juga ada waktu itu Kak Hati tuh pernah ada Jumat Berkah ya, Teh? Itu tuh dipotong apa? Harganya tuh potong harga gitu ya. Iya. Itu luar biasa banget sih. Itu Iya, tuh benar. ide dari siapa gitu, Teh? Sebenarnya ide dari nggak tahu dari siapa. Jadi di hari Jumat yang kalau misalkan mau Jumat itu suka ada apa sih Jumat yang bagi-bagi makanan. Iya, yang Jumat Berkah gitu ya. Iya. Ya di beberapa masjid ada ya. Ya, ada. Di depan masjid kan suka ada yang bagi-bagi makanan gitu. Nah, akhirnya kita kepikiran buat ya udah kita potong 30% aja nih buat yang beli di hari Jumat gitu. Jadi kita potong 50% buat yang beli di hari Jumat itu. Itu salah satu strategi juga gitu ya, biar anak-anak tuh pada beli gitu kan, karena emang harganya yang tadi di diskon gitu. Bagaimana sih Departemen Kewirausahaan ini menghadapi banyaknya persaingan dunia bisnis khususnya dalam lingkungan kampus di Purwakarta? Kayaknya nggak merasa bersaing dengan siapapun ya, karena orang yang jualan gitu punya potensi peminat pembelinya masing-masing gitu. Jadi istilahnya kalau kita jualan ya udah yang beli aja gitu. Kita jangan ngelihat misalkan kita jualan es terus di sebelah ada yang jualan es, terus misalkan ada yang beli ke kita dan yang ini nggak ada yang beli gitu. Itu sih nggak jadi bahan persaingan, karena kan memang tergantung minat pembelinya aja mau kemana gitu. Nah, yang itu sih tak merasa bersaing dengan siapapun. Udah ada rezekinya masing-masing. Iya, benar. Udah rezekinya masing-masing. Kalau dari pandangan Akang gimana ya Kang? Kalau Yang dari persaingan ya? Ya, nah mungkin satu karena kalau di stand yang hati ya itu kan sama jajanannya sama yang ada di kantin gitu. Tapi ya balik lagi gitu, pasti orang yang jajan di kantin juga ada, dan nggak mungkin juga semua numpuk di hati gitu. Nggak mungkin semua numpuk di kantin, nggak mungkin semua numpuk di hati gitu. Pasti ada lah gitu terpisah-pisahnya. Dan juga adanya stand hati kan biasanya kalau ada kegiatan di sini ya. Biasanya kalau ada program di sini, dan pasti sasarannya untuk orang yang ikut itu gitu. Berarti kan yang kantin kan punya sasarannya sendiri untuk anak-anak yang mungkin anak kuliah gitu kan. Betul. Yang kuliah yang nggak melewati gedung yang kebetulan dipakai untuk ke hati itu kan berarti ini tetap akan larinya ke kantin gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sisi jauh ini ya. Dan ya saingan gimana kita cara membrandingnya aja gitu. Toh juga kalau dari kita pelayanan yang bagus gitu ya dan sebagainya gitu, produknya juga oke, pasti pembeli juga datang sendiri gitu. Begitu juga di kantin gitu, nggak akan sepi yang datang gitu kalau dia juga mendapatkan hal yang sama gitu, produknya bagus gitu kan, atau pelayanannya bagus kayak gitu. Itu sih Emang punya porsi rezekinya masing-masing gitu ya kan. Jadi nggak usah takut gitu untuk persaingan di wirausaha ini. Nah tadi ngomongin pelayanan nih Kang. Untuk Akang dan Teh Hana, ada nggak sih keluhan dari pelayanan yang kewirausahaan jalankan gitu dari customer ke wirausaha ini? Yang awal-awal tuh bilang kalau produknya membosankan gitu. Jadi karena emang KWU tuh jualannya itu terus gitu. Akhirnya kan KWU juga bikin sih kayak nyari produk lain yang
Naes terus dong adain makanannya kayak gitu. Jadi lebih ke keluhan produk-produknya aja gitu. Tapi untuk pelayanannya oke. Oke, alhamdulillah. Tuh Akang ada nggak sih Kang yang komplain gitu kalau ke Akang? Ya beberapa kali saya sih melihat di KWU sebenarnya apa ya, kayaknya ya mungkin kalau sekarang nggak apa-apa gitu, sekarang nggak apa-apa bikin stand ya seadanya, karena aku juga seadanya aja gitu. Mungkin kedepannya ini mah hanya menjadi ide aja gitu supaya pelayanannya lebih maksimal, mungkin standnya kita bisa bikin gitu. Standnya bikin yang benar-benar kita bikin, bisa aja kita bikin 2 macam stand gitu, stand indoor dan stand outdoor gitu. Stand indoornya mungkin hanya meja yang biasa ada di tukang ini tiny itu lah, yang gerobak kayunya itu. Nah, kayak gitu kita bisa aja tuh kayak logo kalau yang gede gitu, di atasnya ada logo namanya, ada logo UPI-nya kan, itu bagus juga. Terus standnya sempat dipakai juga waktu itu di KHT yang kayak apa, kayak ada tutupnya itu loh di atasnya. Bukan di atasnya juga ada gitu waktu kegiatan di sana. Tenda. Ada tenda dagangnya. Nah, itu ada tenda dagangnya. Mungkin kedepannya bisa ke sana ya. Kedepannya bisa ke sana karena apa? Berkaitan dengan tadi pelayanan kan. Kita berusaha memaksimalkan pelayanan gitu. Sebisa mungkin ya kita menyediakan yang terbaik gitu. Apalagi saat ini himpunan juga udah punya sekretariat sendiri ya, dan kayaknya juga bisa disimpan di situ gitu, nggak apa-apa gitu, tempat-tempatnya diisi aja gitu sama teman-teman yang punya KWU gitu. Nah, karena itu untuk mengoptimalkan lagi gitu pelayanannya di sana. Ini mah kedepannya, kalau untuk saat ini segitu udah bagus gitu. Udah berjalan aja itu udah bagus, udah keren banget. Emang tadi ya departemen ini juga baru gitu. Baru. Jadi untuk ada di titik ini juga itu udah luar biasa Udah banget. luar biasa. Nah, dari tadi kesulitan dari yang kita jalanin gitu, kesulitan pokoknya di dalam membentuk departemen KWU ini, saran dari Akang gitu untuk the next generation dari departemen KWU itu kayak gimana nih Kang? Mungkin bisa adik-adik tingkat kita nih mendengar gitu, gimana sih saran dari Akang gitu untuk departemen KWU selanjutnya? Ya, kalau saya sih yang menyoroti kalau untuk KHT paling kedepannya itu ya, kedepannya saya berharap itu bisa ada gitu ya, entah kita mengusahakan bareng-bareng gitu modalnya gitu, untuk bisa adanya stand itu, stand indoor dan stand outdoor itu. Saya sangat berharap itu bisa ada mungkin di tahun-tahun berikutnya, mudah-mudahan insya Allah bisa. Nah, kalau untuk produk kita kan bisa dibilang kalau kayak misalnya stiker kayak gini-gini atau bahkan nanti baju ya, itu kan hanya gitu-gitu aja gitu. Nah, saya tuh pengennya mencoba untuk di setiap brand punya badge-nya sendiri dan punya versinya sendiri. Kayak misalnya stiker kali ini edisi normal school, badge-nya dia cuma produksi 1.500 atau cuma 100 doang, jadi limited banget gitu. Kalau udah 100 habis udah nggak akan diproduksi lagi. Dan itu di postingan Instagramnya tuh dia punya satu cerita tersendiri gitu. Misalnya normal school di Instagramnya tuh di situ diceritain sejarahnya tuh kayak gimana. Nah, produknya apa yang memang itu edisi normal school. Kayak mungkin bisa di produk baju juga bisa, di baju bisa, di stiker, di gantungan kunci. Jadi semua punya bisnisnya dan semua punya historinya sendiri. Maka brand itu akan menjadi eksklusif. Brand itu akan menjadi keren banget gitu, kayak brand-brand lokal yang nggak pasaran gitu. Ketika ini sudah dicetak sesuai target, ini cuma 200 loh, jangan kehabisan. Setelah 200 itu beneran nggak dicetak lagi dan beneran nggak akan dibikin lagi gitu. Udah cuma segitu doang. Maka brandnya kan jadi orang tuh nunggu gitu, oh ini keluar nih yang terbarunya apa ya gitu. Seperti yang sebelumnya pernah ada, ini kalau tahu ada cerita ini yang Sunda Empire di Sola sebagai gedung persatuan bangsa-bangsa, katanya itu di sejarahnya Sunda Empire. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat itu ada di ILC. Kebetulan Isola itu kan gedungnya punya OP gitu, dan saya melihat di situ punya peluang, punya potensi. Memang sudah jauh tapi bisa masuk gitu. Mungkin
mungkin bisa dibuatin produk the next-nya itu gambar mie isola itu tulisannya Sunda Empire gitu. Kayaknya kan bisa ke sana gitu ya. Sunda Empire gitu. Nah, ada cerita tersendiri gitu. Karena kenapa? Karena memang itu cukup viral pada masanya gitu. Tapi kita juga perlu menganalisis sejauh itu gitu. Bagaimana di dalam dunia fashion, di dalam dunia brand, kita harus buat barang itu eksklusif. Kayak gitu caranya. Gak bisa langsung cetak-cetak aja gitu. Misalnya tadi kan banyak di UPI itu banyak yang menjadi icon lah. Banyak yang menjadi permasalahan dan bahkan juga bisa menuangkan keresahan kita. Menuangkan keresahan itu lewat produk. Kayak UKT misalnya, taruhlah UKT, misalnya kita punya aspirasi UKT naik atau gimana, kita buat itu di dalam animasinya tuh mendeskripsikan itu gitu UKT gitu, perasaan kita gitu. Nah itu tuh satu edisi tersendiri, edisi UKT gitu, edisi UKT naik gitu, kan bisa ya. Iya, kayak kemarin pandemi sebenarnya itu kan peluang banget ya, edisi pandemi itu kan bisa aja gitu dibuat. Itu kan sekreatif mungkin dan mungkin gitu ya. Itu tuh ide-idenya nggak cuma dari teman-teman KWU aja gitu, tapi KWU manajemen hal itu gitu. Mungkin juga ada itu lain, ada pikiran ini segala macam, atau yang ramai itu yang sebelum podcast saya sebutkan resesi tahun 2023, perkiraan perekonomian hancur dan sebagainya. Nah, itu kan ketika itu naik, kita perlu kaji ada permasalahan apa di dalamnya. Nah, kita punya pemikiran yang seperti apa, punya sudut pandang apa, kita bisa tuangkan di sana. Edisi apa gitu kan, atau kayak sekarang yang lagi viral tadi ya, mungkin di awal siapa tuh si Dilan KW itu yang Alif iya memulainya gitu kan. Nah itu kan viral ya. Betul. Kita bisa buat animasinya karena ini kan berbau produk itu bisa akan berhasil ketika orang yang ada di dalam, orang yang buat produk itu punya kreativitas, dan kreativitas itu bisa melihat dari orang lain juga. Seperti tadi saya sebutkan di awal, ATM itu modifikasi. Kita lihat beberapa brand sudah menerapkan hal itu, menerapkan batch 1 edisi ini. Ketika produknya udah habis dijual, udah selesai, mulai ke batch 2, dan semua punya histori masing-masing. Kalau nggak punya histori masing-masing, paling nggak yang viral. Misalnya viral tuh kan berarti sifatnya segmented ya, karena sekarang nih lagi viralnya itu, berarti kita nggak bisa cetak banyak nih. Misal targetannya cuma 25, target pertama 25. Kalau misalkan masih rame, kita ngebatasin sampai di 50. Kalau misalkan enggak, ya udah 25, berarti 25 diselesai produk ini gitu. Bisa aja kayak gitu. Nah mungkin yang bisa dibeli terus-menerus dan bisa berjalan terus-menerus itu di beberapa makanan, paling bisa di stikernya aja. Bisa taruhlah kita tuh ngambil makanan itu dari luar, dari orang gitu, kita cuma cetak stikernya aja gitu. Nah stikernya tuh misalnya kita temanya tuh yang lagi rame tuh lagi itu tuh viral tuh, misalnya ini produk apa sih kamu naik gitu, kan ada gambarnya itu gitu. Nah stiker misalnya kita mau cetak 25, ya udah di stikerin aja yang 25 produk itu aja. Setelah itu semuanya bakal kembali lagi ke produknya KWU. Jadi ini kita tekan ya, untuk sisa pengurusan yang sekarang ya, mungkin stikernya itu nggak bisa cetak ya banyak banget ya kayak gitu aja, dikit-dikit aja, tapi semua punya ininya masing-masing gitu. Dan itu kreativitasnya sih sebenarnya. Sekarang kan urusannya kan orang kan biasanya gini kan, mungkin dari teman-teman KWU atau dari teman-teman Iman, kok saya nggak bisa ngedit dan segala macam, kan sekarang di YouTube gitu, bisa belajar gitu, dan bahkan ya sesimpel pakai Canva aja gitu. Yang penting apa yang mau kita maksud, apa yang mau kita sampaikan itu tersampaikan di gambar itu gitu. Itu tersampaikan di situ, dan tulisannya itu nggak mesti banyak-banyak gitu, hanya mewakilkan apa saja intinya gitu. Intinya kita mau ngomongin apa sih gitu. Nah, itu bisa menjadi gambaran ke depannya kayak gitu. Bahkan kalau buat sekarang sih simpel itu aja apa produknya dari luar gitu, tapi stikernya itu yang jadi produknya tuh dari luar, makanannya tuh yang bikin juga dari luar, tapi kita yang ngebikin
brandingnya itu loh, kita yang bikin brandingnya itu, kita yang ngeramein, kita yang itu juga gitu, kita yang nempelin stiker juga gitu. Terus gimana kalau itu kan bukan produk kita, ya itu tadi gitu, ketika barang itu udah masuk ke KWU, ya udah gimana KWU mau diganti pun juga stikernya nggak masalah gitu, nggak masalah, itu diambil hak ciptanya jadi punya kita nggak masalah. Kalau makanan yang memang belum ada merek-merek tertentu lah, kecuali makanan yang memang sudah bermerek gitu kayak ciki-cikian, begitu-gitu kan sudah punya merek sendiri, itu bisa. Cuman kalau makanan yang home produksi rumahan kayak gitu, itu kan masih bisa diedit lagi. Nah itu juga jadi daya tarik kan ke depannya. Jadi di promosinya juga nggak sebatas di TikTok kita promosiin itu, tapi ada temanya, ada konsepnya. Bentar lagi mau Desember, bentar lagi mau tahun baru, bisa keluar produk tahun baru di penutupan. Ada di Gebiar tahun baru misalnya ya, itu benar-benar mau ada gerakan ke sana. Mungkin bisa jadi dua broker tadi, Mercedes dan juga Kahati, itu punya tema tahun baru itu. Atau dalam waktu dekat ini untuk internal UPI kampus di Purwakarta bakal ada pemilihan ketua BEM. Nah bisa aja di situ segmented gitu, main gitu. Misalnya ada basreng pedas ya, basreng pedas, ya kita bisa temain aja gitu, seperti gorengan publik gitu. Ya kan, karena menjelang pemilu kan bisa aja gitu, bisa aja. Itu kan namanya opini dan kreativitas aja gitu kan. Iya. Kalau dari Rakam sih gitu ya, mungkin bisa diterapin lah beberapa yang dalam waktu dekat ini yang simpel-simpel aja dulu gitu, masih bisa berjalan. Dari jawaban Akang nih mind blowing banget gitu. Jadi banyak banget ilmu-ilmu. Memang mungkin Akang juga suka ya di wirausaha apa gimana nih? Suka ya. Kebetulan saya suka. Pantesan gitu. Dari banyaknya cerita dan saran-saran dan ide-ide Akang nih, benar-benar oh iya ya benar ya gitu, bisa gitu. Suka saya mau masuk Hima lagi. Oh gitu. Apapun bisa dijadiin cuan gitu ya. Nah, kalau misalnya kunci sukses menurut Akang kayak gimana nih Kak? Ya, kunci sukses sih apa ya? Ini jangan takut lah, jangan takut buat memulai. Mungkin juga buat teman-teman yang nonton di rumah yang mau mencoba untuk berwirausaha, mau konsultasi juga sama KWU di sini ada teman-teman himpunan juga. Saya yakin kok teman-teman himpunan juga tahu yang terbaik. Itu jangan takut memulai gitu, jangan takut untuk beda dari yang lain gitu. Karena apa ya, kita tuh bisa mencoba untuk menjadi visioner gitu ya. Harus terus mencoba gitu dan jangan berhenti gitu, terus memikirkan besok apa gitu. Jangan merasa cukup lah intinya. Kalau orang merasa cukup tuh pasti stuck di situ aja. Tapi kalau kita memikirkan, kok bisa ya orang rame ya? Kok bisa ya? Misal sesimpel kita dikontrakan nih, taruhlah Anda tuh dikontrakan, Anda makan ciki apalah gitu, salah satu brand tersendiri, terus kayak mikirin, kok bisa ya ini enak ya? Ya produksinya gini-gini. Atau mungkin Anda tuh terinfluence dari Instagram, misal lihat yang produk-produk ini aja, produk-produk lokal yang baru-baru, misalnya ada, ya Pak, termasuk saya juga pernah kayak gitu ya, kayak yang sambal ulekan itu loh, tau nggak? Sambal ulekan ada yang cumi, ada yang ikan, yang di wadah gitu ya, di kaleng gitu ya? Di kaleng itu kan, itu kan itu ya. Kok bisa ya orang bikin kayak gini-gini, gimana ya? Mungkin kalau bikin produk yang semacam ini buat orang-orang di kontrakan kayaknya bisa gitu, kayaknya cocok ya. Sesimpel itu gitu. Gimana sih cara dia nge-branding? Gimana sih caranya? Oh, dia nge-branding makannya tuh kayak enak banget gitu, nasinya hangat gitu. Belum tentu semua orang di kontrakan atau teman-teman KW di kontrakan nggak makan enak juga kan. Misalnya makan enak juga, misalnya Hana lagi makan enak nih pakai ciki-cikiannya dari KWU gitu kan. Bisa aja kayak gitu ya. Itu kan menginspirasi. Intinya tadi bergerak di bidang fashion, bergerak di bidang industri yang perputarannya sangat cepat, terutama di makanan itu perputarannya sangat cepat sekali. Kita harus aktif di media sosial. Kalau sosial media kita cari yang trending itu apa. Nah,
sikap yang seperti itu, yang ingin selalu tahu dan ingin selalu mencari itu orang-orang sukses terlahir dari sana gitu. Orang-orang yang ingin keluar dari zona nyaman gitu. Karena ketika kita sudah berada di zona nyaman dan diem-diem gitu aja, kita bergilas gitu sama orang. Seperti ya yang sudah gitu, kalau misalkan kita nggak berusaha buat survive, kita yang kalah gitu. Dan kita di dunia ini cuma ada 2 tipe orang gitu, pemenang dan pecundang gitu. Tinggal pilih aja mau jadi pemenang mau jadi pecundang gitu. Ya makanya situ jangan berhenti untuk berpikir gitu, terus aja gitu, besok apa dan mungkin juga tapi jadinya ya, bukan dalam hal ini aja sih, cuma dalam bisnis aja gitu, dalam setiap hal apapun itu. Makanya banggalah menjadi orang yang ingin selalu mencari tahu daripada bangga menjadi orang pintar. Kalau dari Tehana sendiri gimana? Kunci sukses menurut Tehana tuh apa sih? Kalau kunci sukses menurut aku sih 2 ya, fokus dan konsisten. Kalau misalkan kita fokus di suatu bidang itu gitu dan konsisten di bidang itu, insya Allah gitu bakal berhasil gitu. Karena dialamin sama Hana sendiri gitu ya, bukan hanya di KWU aja gitu. Hana kan punya pengalaman di bidang jualan kayak gitu. Itu tuh pernah waktu SMP ya, Hana jualan. Di situ posisinya di situ tuh jualan yang waktu itu tuh lagi tren topi yang ada namanya, tau gak? Oh iya tahu. Nah, dan di situ karena Hana fokus dan konsisten jualan gitu, dan alhamdulillah tuh berhasil gitu untuk mencapai target penjualan kayak gitu. Dan akhirnya dari pengalaman Hana sih. Oke, selain dari tadi Akang bilang ya, ide-ide yang selalu harus dicari tahu gitu, ada juga fokus di untuk merealisasikan ide tersebut dan juga konsisten untuk menjalankan gitu ya. Karena percuma gitu kita punya ide tapi kita nggak ngejalanin gitu, jadi cuma ya udah stuck di pikiran kita sendiri gitu, tapi juga harus dijalanin, direalisasikan. Oke. Untuk tips dan trik dari Tehana nih selaku ketua departemen pertama untuk para penerus KWU ini. Poin utamanya itu kompak dan bangun kenyamanan gitu di KWU sendiri, karena itu tuh mempengaruhi kita ke depannya gitu. Kalau misalkan suatu tim itu ada misalkan yang slack apa gimana gitu, itu tuh kedepannya tuh bakal bakal terbatas gitu pergerakannya dan nggak akan kompak gitu. Intinya gitu sih. Terus juga tips and triknya mungkin tadi udah beberapa disampaikan sama Kak Firman juga, banyak banget gitu saran-sarannya. Mungkin kayak misalkan untuk kedepannya dari KWU itu tuh bangun branding gitu ya, kayak misalkan di Instagram, di TikTok juga ngepromosiin produk dari KWU sendiri gitu. Terus juga saran-sarannya kayak bikin tenda ya untuk menambah kenyamanan pelanggan kayak gitu. Juga tadi dari ide Kang Firman yang memang unik banget, ada gitu sesuai sama badge gitu ya, sesuai sama tema-tema yang viral mungkin kayak gitu. Jadi buat orang-orang tuh menarik gitu dan juga nungguin gitu bakalan beli nih karena emang stoknya cuma terbatas. Nah, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan dari kami sih udah cukup sekian. Nah, tadi kan kata Akang dan Teteh kita tuh dari departemen KWU tuh harus mencoba dari berbagai peluang. Nah, dari Akang dan Teteh mungkin sebelum penutupan pengen mempromosikan gitu dari jualan-jualan kewirausahaan, silakan boleh promosi ke kamera gitu. Dari Hana dulu. Hana dulu aja coba. Promosi. Nah, halo teman-teman semua yang nonton video poin ini. Di KWU tuh punya banyak produk gitu.
teman-teman yang nonton bisa banget kepoin di IG KWU PSDI. Nah, di sini tuh udah ada beberapa produk yang emang KWU tuh nyediain gitu, ada gantungan kunci sama kalau mau kepo banget langsung Kepoin aja di di KWU. Ayo promosi dari Kang Firman gimana nih? Oke, nungguin banget nih, gimana nih? Gue lagi mikir nih gua nih. Mau pakai properti Kang? Boleh Kang? Lagi mikir nih. Jadi gini ya teman-teman. Teman-teman itu kan susah ya mencari PTN negeri gitu. Susah kan nyari PTN negeri? Susah bener nggak? Susah banget gitu kan. Udah mau masuk UPI, PTN negeri, PSDI pula. Kedepannya tuh progresnya panjang gitu. Masa sih nggak mau dipamerin ke yang lain? Yuk pamerin, cek produknya. Asik, mungkin cukup ya untuk episode poin kali ini. Terima kasih untuk dua narasumber hebat kita. Terima kasih Kang Firman, terima kasih Teh Ana. Ya, untuk dari kewirausahaan sendiri, alhamdulillah kita punya banyak ilmu banget gitu dari kedua narasumber ini. Bagaimana cara kita memanajemen, bagaimana cara kita berwirausaha, dan apa aja ide-ide yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman yang nonton gitu ya. Jangan malu untuk terus berusaha, jangan malu untuk mempromosikan gitu ya apa yang mungkin mahasiswa-mahasiswa UPI Purwakarta ini punya produk-produk sendiri yang memang bisa dimanajemen oleh Departemen Kewirausahaan. Oke, mungkin cukup dari episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.